فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Ini juga dalam syiar, kisah beliau panjang dan indah dan ujiannya banyak sekali. Abdul Ghani Al-Maqdisi. Tayyib, al-haditsur rabi' wal khamsun ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-154. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala qabrin ba'da ma dufin fakabbara alaihi arba'a. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sholat ala qabr. Beliau menyolati kubur setelah orangnya itu dimakamkan. Fakabbara, kemudian beliau bertakbir arba'an, yaitu 4 takbir. Ala qabrin ini adalah masdar, tapi yang diinginkan adalah apa? Isim maf'ul. Yaitu apa? Walaupun masdar tapi yang diinginkan adalah apa? Makbur, yaitu orangnya. Makanya disebutkan ala qabrin ba'da madufin. Bukanlah kubur itu dimakamkan, tapi orangnya yang dimakamkan. Tayyib. Ini ma'ruf seperti apa? Raddun, yaitu artinya mardudun. Harsun maksudnya adalah mahrusun dan seterusnya. Ini banyak. Masdar maksudnya adalah isim maf'ul. Juga beberapa ayat dalam Al-Quran, khalqun artinya adalah makhluk. Hadza khalqullah, inilah para makhluk Allah. Baik. Ada beberapa penafsiran, tapi banyak memang pola-pola semacam itu. Masdar tapi maksudnya adalah isim maf'ul. Baik. Berarti hadis ini akan membahas masalah apa hukum sholat untuk orang-orang yang terlambat istilahnya. Jenazah sudah dimakamkan. Al-ma'nal ijmali, makna secara global. Qad jubila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala mahasinil akhlaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang telah dicetak, yaitu apa? Sudah memiliki insting seperti itu untuk memiliki akhlak-akhlak yang indah. Wa min dzalika, termasuk yang demikian itu adalah apa? Mattasafa bihi minar rahmati war ra'fah. Sifat yang beliau miliki yaitu sifat kasih sayang, war ra'fah yaitu belas kasihan. Ra'fah adalah apa? Muntaha rahmah, yaitu puncak dari rahmah, maknanya adalah ra'fah. Tayyib, bahasa kita agak sulit, yaitu ini kasih sayang, ya ini belas kasihan. Fama yaftidu ahadan min ashabihi hatta yas'ala anhu wa yatafaqqadu ahwalah. Tidaklah beliau itu kehilangan satu orang pun dari sahabat beliau sampai beliau menanyakan dan beliau mencari tahu bagaimana keadaannya. Tidak disia-siakan tapi ditanyakan, di mana si fulan, kenapa saya tidak lihat? Nah, itu adalah akhlak yang bagus. Menunjukkan apa? Orang ini ada nilainya di hati Rasulullah SAW. Dan seperti itulah kita harusnya apa? Menanyakan satu sama lain, gimana kabar si fulan? Kenapa tidak nampak? Apakah dia terkena hutang sehingga perlu kita bantu, atau terkena penyakit sehingga perlu dijenguk dan seterusnya? Ataukah dia qadarullah meninggal sehingga perlu apa? Ditakziah dan seterusnya keluarganya itu. Baik. Dan kemudian apa? Faqad sa'ala an sahibi hadzal qabr. Dan Rasulullah menanyakan tentang orang yang dimakamkan ini. Bukan maksudnya tanya ini makam siapa ya sekarang, case ini. Tapi apa? Mana si fulanah? Yaitu apa? Wanita kulit hitam yang biasa menyapu di masjid itu. Kenapa saya tidak lihat? Padahal apa? Dia punya kemah di dalam masjid sebagaimana hadis Aisyah itu. Membuat kemah dan tinggalnya di situ karena dia muhajirah, tidak punya rumah, kasihan. Tayyib, fa akhbaruhu biwafatih. Maka Rasulullah mengabari bahwasanya orang ini telah meninggal, karena memang ada khilaf di Sahih Bukhari dan Muslim bahkan. Apakah dia itu wanita ataukah dia itu laki-laki? Dan semuanya adalah mungkin. Fa ahabba annahum akhbaruh liyusalla alaih. Rasulullah menyukai untuk mereka mengabari beliau, untuk apa? Beliau menyolati mereka. Karena apa? Para sahabat mengatakan matat lailan, dia meninggal di malam hari, wa karihna an nasyqa alaik, dan kami tidak suka untuk menyusahkan Anda wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan la taf'alu, jangan kalian lakukan itu. Kemudian menyebutkan kalau ada yang meninggal kabari aku, untuk aku menyolati dia. Fa inna sholatahu sakanun lil mayyit, karena sholat Rasulullah itu menjadi ketentraman untuk jenazah. Dan kaum mukminin meneladani Rasulullah, maka apa? Kita juga menyolati jenazah. Walaupun tentunya kualitinya tidak sama, tapi bukanlah ini kekhususan Rasulullah.
Kita meneladani apa yang dicontohkan oleh beliau. Wa nurun yuzilu dzulmah, dan salat Rasulullah adalah cahaya untuk menghilangkan kegelapan dan juga kaum mukminin. Karena apa? Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Harits Al-Asy'ari, Rasulullah bersabda apa? As-shalatu nur. Salat adalah cahaya. Dan dalam hadis ini juga hadis kisah wanita yang meninggal itu, Rasulullah mengatakan inna hadhil kubur mamlu'atu dzulmah, sesungguhnya kubur-kubur ini penuh dengan kegelapan. Wa innallaha la yunawwiruha bisolati 'alaiha, dan Allah itu akan meneranginya dengan salatku kepada mereka, kepada kubur-kubur itu. Allati huwa fiha, kubur yang orang itu ada di dalamnya. Atau kembali ke kegelapan ya. Dalam kegelapan tadi, fasalla ala qabrih, lalu Rasulullah menyolati kubur orang tersebut kama yusolli alal mayyitil hadir, sebagaimana beliau menyolati jenazah yang masih hadir, yang belum dimakamkan. Tayyib, untuk hukum-hukum besok insyaallah, wallahu taala alam. Ini wallahu alam, apakah Syekh akan membahas masalah tata cara takbirnya? Terjadi perselisihan memang, yaitu sebagian ulama mengatakan takbir itu hanya untuk apa? Hanya ketika takbiratul ihram, yaitu angkat tangan itu adalah hanya ketika takbiratul ihram. Untuk yang lain-lain maka tidak demikian. Adapun sebagian ulama yang lain mengatakan setiap takbir di situ kita angkat tangan di dalam salat jenazah. Pendapat yang pertama ini yang dirojihkan oleh Syekh Muqbil, juga sebelumnya itu Syekh Al-Albani dan juga Syekhuna Yahya di dalam kitab Jami'ul Adillah wa Tarjihat fi Ahkamil Amwat. Cuma kemudian Syekh yang memiliki risalah khusus sekitar 80 muka surat, risalah hadisiyah yang sangat panjang dan risalah fiqhiyah yang sangat mendalam. Kesimpulannya adalah beliau rujuk dari pendapat pertama dan beliau merojihkan pendapat untuk angkat tangannya itu di setiap takbir di dalam di dalam sholat jenazah. Kenapa? Karena telah sahih dari Ibnu Umar dan telah sahih dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Sementara telah ma'ruf di kalangan kita semua dalam usul fikih bahwasanya kalam sahabat kalau tidak diselisih oleh sahabat yang lain dan juga tidak bertentangan dengan dalil, dan terutama sahabat ini adalah dari kalangan ahli fikih, maka kalamnya itu adalah hujjah. Maka saya merojihkan ini. Walaupun untuk dalil dari Rasulullah memang dibahas oleh beliau secara mendalam, hadisnya dhaif semua, tapi dari sahabat telah sahih dari dua sahabat tadi. Maka beliau mengatakan maka ini adalah hujjah, maka yang betul adalah ini, kata beliau, yaitu angkat tangan untuk di seluruh takbir dalam sholat jenazah. Dan ini memang khilaf fiqhiyah biasa. Kita lihat mana yang paling rojih. Setiap kali kita lihat ini yang rojih, maka kita wajib mengikuti ilmu yang sampai ke kita. Kalau sholat raya sama. Kenapa? Sholat hari raya. Enggak, sholat hari raya dia hanya ijtihad dari Ibnu Umar, maka istilahnya Case-nya tidak sekuat yang ini sekarang, diperkuat oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kalau memperkuat sesuatu nggak main-main memang. Istilahnya ya, kita tidak meremehkan sahabat, tapi banyak ulama merasa tidak cukup kalau hanya Ibnu Umar saja. Karena ma'ruf dalam biografi Ibnu Umar, perkara-perkara yang jibiliyah Rasulullah pun beliau meniru. Bahkan Rasulullah kencing di suatu tempat, beliau sengaja cari tempat untuk itu, sehingga sulit untuk kita tahu ini kebetulan ittifaqiyan ataukah memang Rasulullah ingin itu sebagai bentuk ibadah. Makanya kalau hanya Ibnu Umar, maka para ulama perlu lihat, kalau tidak ada dalil yang lebih kuat, maka mereka mengatakan yang lebih kuat adalah kita tidak mengambil itu, tetapi barang siapa mengambil itu tidak diingkari. Kata Syekh ya, dalam masalah takbir untuk Idul Adha, sholat Id. Allahu a'lam. Jadi yang sholat jenazah ini angkat semua. Iya, dohirnya adalah sunnahnya angkat semua. Karena ini jadi sunnah sahabat dan tidak diingkari oleh sahabat-sahabat yang lain. Dua sahabat yang fuqaha. Allahu a'lam. Soalnya daripada jadi kalau dana hadis yang kaitan dengan Abu Bakar dan imam itu berkata alhamdulillah. Siapa yang imam? Dalam hadis. Kalau ada imam? Ada imam Abu Bakar dalam hadis. Oh, Abu Bakar. Yang kata alhamdulillah, menunjukkan bahawa alhamdulillah itu boleh ketika solat, sekiranya itu bersih. Cuma yang tak dibenarkan adalah yarhamukallah, sah? Enggak boleh. Tapi kalau sekiranya dia mengatakan Allahumma barik, boleh tak? ini agak samar-samar, tapi insya Allah yang betul tidak apa-apa, karena dia tidak Zikirnya, dia tidak mengajak bicara orang, karena dia berdoa pada Allah. Allahumma barik. Beda dengan kalau kita bilang barakallahu fik, ya ini ngajak bicara orang. Kalau Allahumma barik kita minta pada Allah, ya Allah berkahilah orang ini. Lain dengan semoga Allah memberkahimu, berarti ngajak bicara orang.
Alhamdulillah ya. Dohirnya kalau lihat dari ketentuan para ulama, Allahumma barik nggak apa-apa. Cuma yang membuat kita ragu sudah jadi kebiasaan di Yaman. Memang kebiasaan di Yaman ini sangat berpengaruh. Bahkan kita bicara ke orang Allahumma barik, padahal ini salah. Harusnya Allahumma barik kita lihatnya ke atas istilahnya. Cuma yang sudah biasa kita seperti itu. Jadi yang bolehlah, cuma tak boleh. Dohirnya boleh kalau sesuai dengan kaidah karena dia doa bukan sudah memuji orang sebenarnya. Cuma kebiasaan kita di Yaman itu sudah pujian untuk orang. Masya Allah, Allahumma barik kamu ini. Gimana Allahumma barik kamu ini? Salah sebenarnya.